Oke. Kemarin soalnya seperti ini ya. Tentukan rataan dari ya soalnya itu tentukan rataan dari distribusi ya. Distribusi normal. Distribusi apa? Bahasanya. Fungsi kepadatan. Dari fungsi kepadatan di atas ya. Fungsi kepadatan peluang di atas. Ya. Nah, ini diberikan bahwa mu itu sama dengan integral integralnya integral ini ya, integral. Nah, karena di sini kita lihat di fungsi kepadatan peluangnya itu dia bernilai ini kalau X-nya terletak antara 0 dan 1 ya, sedangkan peluangnya menjadi 0 ketika X-nya bukan di situ gitu ya. Bentar. Jadi di sini semestanya ya. Jadi semestanya itu antara 0 sampai 1. Kemudian dia jadi X dikalikan Fx gitu kan ya. X dikalikan Fx. Dx. Oke. Nah. Ini berarti X-nya kita kalikan dengan Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, ini di bawah ini ada yang kita perhatikan ini 1 ditambah X kuadrat ya, 1 ditambah X kuadrat dan di atasnya ada 4X. Ada 4X. Nah, di sini X-nya pangkat 2, di sini X-nya pangkat 1. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, sebetulnya ini yang di sini ini kalau 1 ditambah 2X diturunkan itu kan hasilnya 2X kan ya.
hasilnya 2x. Karena itu ini merupakan turunan dari yang di bawah. Karena itu kita bisa gunakan teknik substitusi di situ. Ya. Oke. Ini tadi udah Ibu ubah ya, jadi kita pakai substitusi. Pakai substitusi, di sini kita misalkan U-nya itu adalah 1 ditambah X kuadrat.
Nah, kalau X-nya 0, ini tuh batas-batas ininya, batas-batas integralnya. Jadi kalau misalkan X-nya 0 yang di sini, maka nilai U-nya sama dengan 1. Dan kalau X-nya 1, batas yang di atas, maka U-nya sama dengan 2. Jadi yang di sini bisa kita ubah seperti ini. Ya. Nah, hasil integralnya itu adalah berarti 2 per pi 2 per pi kita kalikan dengan ln ya. Ln U di mana U-nya tadi bergerak antara Oke. Ya. Itu sama dengan 2 per pi ini dikalikan dengan ln 2 dikurangi ln. Nah, ln 1 itu sebenarnya sama aja dengan log 1 ya. Log 1 itu 0. Ya, berarti ini sama dengan 2 per pi dikali ln 2. Ya. Jadi hasilnya seperti itu. Kalau mau ya bisa pakai kalkulator cari berarti pi-nya berapa. Nilai ln 2-nya kemarin kalau Ibu nggak salah 0,693 ya. 0,693 dikalikan dengan 2 per pi. Ya, maka kita dapatkan mu-nya segitu. Nilai mu-nya segitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu boleh lihat ke atas sebentar nggak, Bu? Oh, ininya? Yang ini? Ibunya apa Word-nya, Rel? Udah. Dah. Ibu masih bingung. Itu yang mu integral 1 sampai 0. X, F, itu tuh emang berarti gitu terus ya, Bu? Oh, maksudnya itu tuh rumus atau gimana, Bu? Yang ini. Kalau rumus aslinya yang ini ya. Kalau rumus aslinya itu dia dari minus tak hingga sampai tak hingga. Karena konsepnya di fungsi kepadatan peluang itu. Jadi fungsi kepadatan peluang itu
kalau domainnya itu antara, jadi kalau nilai si peubah acaknya itu dia bisa dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, dari min tak hingga sampai tak hingga itu pokoknya dia kalau luas di bawah kurvanya itu sama dengan 1. Jadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya menunjukkan batas. Ini kenapa 0 dan 1 di sini? Karena di fungsi kepadatan peluangnya bentuknya seperti ini. Jadi dia nilainya sama dengan 4 per pi dikalikan 1 ditambah x kuadrat. Kalau kalau x-nya antara 0 dan 1. Tapi akan bernilai 0 kalau dia kalau x-nya itu bernilai yang lain. Jadi kalau bukan antara 0 dan 1, maka peluangnya itu 0. Peluangnya nggak mungkin. Jadi kita bisa katakan bahwa dari data yang kita ambil gitu ya, dari data yang kita ambil itu nilai peubah acak, jadi nilai datanya itu hanya antara 0 dan 1. Karena itu untuk mencari mu, mencari sigmanya, jadi mencari rataannya, mencari simpangan bakunya gitu. Daerahnya dibatasi oleh 0 dan 1. Kenapa? Karena tadi ini di sini. Dia di antara 0 dan 1 gitu. Tapi kalau misalkan di sini antara 0 sampai 3. Nah, di sininya juga antara 0 sampai 3 gitu. Kalau di sininya antara min 5 sampai 6 misalkan, maka di sini juga antara di sini batas bawahnya min 5, atasnya 6. Oke, gimana Aurel? Itu kalau kenapa fx-nya dikali x lagi, Bu? Karena itu rumusnya. Rumus mu-nya. Oh, berarti kalau nyari rataan selalu integral batasnya terus x kali fx gitu ya, Bu? Iya. Kan kalau yang di kemarin yang peubah acak diskrit ya, yang peubah acak diskrit yang pertama itu kan dia juga x dikalikan dengan peluangnya kan yang di bawah, x dikalikan dengan fx kemudian dijumlahkan semuanya, kita dapatkan rataannya. Nah, kalau yang continue, karena kalau dia continue itu kan dia, kalau diskrit itu kan dia terpotong-potong gitu ya kan Ibu contohkan kemarin, dia terpotong-potong. Jadi kalau mereka akan diagramnya itu kayak diagram batang, nggak nyambung gitu ya, dari masing-masing nilai nilai peubah acaknya itu dia terpecah-pecah, nggak nyambung. Karena itu kita jumlahkan saja gitu, jumlahkan saja. Tetapi kalau peluang acaknya itu continue, maka dia tuh nyambung, ya, dia nyambung. Jadi kalau misalkan dibuat diagramnya atau dibuat grafiknya itu kayak grafik histogram gitu. Kalau histogram itu kan nyambung kan dia, tapi bukan histogram sih sebetulnya, lebih cenderung ke yang satunya, yang mulus itu, yang jadi kurva mulus, tapi kayak ini juga Ibu lupa namanya itu apa. Nah seperti itu, jadi dia kurva gitu. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan integral itu. Jadi tadi kan luas antara kurva dengan sumbu x, ya, luas antara kurva dan sumbu x itu kan kita cari dengan menggunakan integral, ya, kita cari menggunakan integral gitu, luas daerahnya itu. Ya, jadi kalau misalkan tadi sebetulnya semuanya sama, x dikalikan dengan fx. X dikalikan dengan fx, cuman kalau diskrit dia, karena dia terpecah-pecah, kita bisa jumlahkan saja, jadi pakai penjumlahan biasa. Tapi kalau peluang acak continue, mau nggak mau kita penjumlahannya itu, jadi kayak jumlah Riemann gitu, jadi kita pakai integral tertentu. Gitu. Tapi rumusnya memang sama, x dikalikan fx. Oke, Bu. Terima kasih. Paham nggak, Aurel? Iya, paham. Bisa membedakan ya? Insya Allah. Oke. Ada lagi?
atau kita jeda sebentar ya untuk sholat isya ya. Di tempat Ibu baru azan soalnya. Oke, Bu. Nanti jam 8 deh kita mulai lagi ya. Oke, Bu. Oke, Bu.